Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan yang akan kita bahas sebagaimana berikut. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Ingrid Nafiah, akan menjelaskan tentang latar belakang. Sebelum dipekerjakan, calon karyawan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama mengikuti pelatihan dan yang kedua langsung bekerja. Jika perusahaan langsung mempekerjakan karyawan, maka terdapat dua alasan. Yang pertama, kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, sudah berpengalaman sebelumnya di bidang yang sama. Sedangkan karyawan yang harus mengikuti pelatihan itu dikarenakan belum berpengalaman, kebutuhan perusahaan belum mendesak, dan kebutuhan agak mendesak. Selanjutnya, pelatihan biasanya diikuti dengan kegiatan pengembangan karyawan. Jadi, pelatihan dan pengembangan terjadi adanya keterkaitan, sehingga terkadang dalam pelatihan dan pengembangan juga diberikan kedua-duanya, baik hard kompetensi dan soft kompetensi. Yang dimaksud dengan hard kompetensi adalah pelatihan yang materinya menekankan kepada kemampuan seseorang dalam bekerja, biasanya diikuti oleh karyawan baru. Sedangkan soft kompetensi adalah materi pelatihan dalam rangka mengubah perilaku karyawan dan kebiasaan karyawan. Contohnya seperti materi motivasi, komunikasi, budaya organisasi, teamwork, dan lain sebagainya. Biasanya diikuti oleh karyawan lama. Yang selanjutnya yaitu pengertian pelatihan. Pelatihan adalah proses untuk membentuk dan membekali karyawan dengan menambah keahlian, kemampuan, pengetahuan, dan perilakunya. Artinya, pelatihan akan membentuk perilaku karyawan yang sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Misalnya, sesuai dengan budaya perusahaan. Kemudian akan membekali karyawan dengan berbagai pengetahuan, kemampuan, dan keahlian sesuai dengan bidang pekerjaannya. Yang selanjutnya yaitu keuntungan pelatihan. Yang pertama akan memiliki kemampuan. Setelah mengikuti pelatihan, kemampuan calon karyawan akan bekerja lebih baik, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kesempurnaan hasil pekerjaannya. Yang kedua, sikap dan mental karyawan. Setelah mengikuti pelatihan, diharapkan karyawan menjadi lebih positif dari sebelumnya, jadi pekerjaan keras dan pantang menyerah, serta tidak mudah putus asa. Yang ketiga, kerjasama. Pelatihan karyawan dibentuk untuk dapat bekerja sama antar teman dan saling menghargai. Yang keempat, disiplin kerja. Dalam pelatihan diajarkan disiplin dalam bekerja, sehingga setelah menyelesaikan pelatihan akan disiplin kerjanya telah tertanam. Yang kelima, perilaku karyawan. Selama pelatihan, calon karyawan akan dilatih dan dibentuk untuk memiliki perilaku yang positif sesuai aturan perusahaan. Yang keenam, jenjang karir. Salah satu cara untuk meningkatkan jenjang karir adalah mengikuti pelatihan sebanyak mungkin, sehingga pelatihan dianggap sebagai salah satu syarat untuk meningkatkan jenjang karir seseorang. Yang ketujuh yaitu loyalitas dan rasa memiliki. Meningkatkan loyalitas akan kesetiaan calon karyawan kepada perusahaan. Yang kedelapan, pengetahuan baru. Setelah mengikuti pelatihan, karyawan akan mendapatkan informasi yang dapat diterapkan di perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tujuan pelatihan. Tujuan yang pertama yaitu menambah pengetahuan, mengasah kemampuan karyawan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan rasa tanggung jawab, meningkatkan ketaatan, meningkatkan rasa percaya diri, dan yang selanjutnya memperdalam rasa memiliki perusahaan, memberikan motivasi kerja, menambah loyalitas, memahami lingkungan kerja, memahami budaya perusahaan, membentuk teamwork, dan yang selanjutnya yaitu adalah manfaat pelatihan. Manfaat dalam pelatihan memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan karir, yaitu bertujuan untuk merancang karirnya karyawan kedepannya menjadi lebih
baik. Terus yang kedua yaitu kompensasi. Setelah mengikuti pelatihan, karyawan yang sudah mengikuti pelatihan akan mendapatkan sebuah kompensasi. Yang ketiga yaitu adalah alat negosiasi. Setelah mengikuti pelatihan, karyawan tersebut memiliki skill yang bertambah, sehingga nilai tawarnya dalam sebuah perusahaan itu akan meningkat, mengingat kemampuannya sudah meningkat setelah mengikuti pelatihan. Yang selanjutnya yaitu adalah memiliki kepuasan tersendiri. Dengan mengikuti pelatihan, karyawan memiliki pengetahuan yang bertambah sehingga menjadi bangga terhadap diri sendiri. Yang terakhir yaitu adalah refreshing. Melalui pelatihan merupakan sebuah sarana untuk refreshing bagi karyawan untuk menghilangkan rasa jenuh dan suntuk terhadap pekerjaan yang ditanganinya, sehingga ada variasi dalam pekerjaannya. Di sisi lain, dalam refreshing tersebut beliau juga akan memperoleh pengetahuan untuk meningkatkan skillnya. Dan selanjutnya adalah menentukan lokasi. Dalam menentukan lokasi, ada beberapa jenis dalam penentuan lokasi. Yang pertama yaitu di dalam perusahaan. Dalam perusahaan maksudnya ialah pelaksanaan sebuah pelatihan tersebut dilakukan di dalam perusahaan, dan biasanya instruktur ataupun pelatihnya itu berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Terus yang kedua yaitu adalah di luar perusahaan. Kalaupun di luar perusahaan itu pelatihan dilaksanakan di luar perusahaan, dan untuk instruktur pelatihnya itu bisa dari dalam perusahaan ataupun ada kombinasi antara luar perusahaan dan dari dalam perusahaan. Terus yang terakhir yaitu adalah campuran. Campuran ini sebagian dilaksanakan di dalam perusahaan dan sebagian lagi dilaksanakan di luar perusahaan. Yang selanjutnya adalah teknik pelatihan. Dalam teknik pelatihan itu ada beberapa teknik ataupun metode pelatihan yang memiliki tujuan untuk kesuksesan sebuah pelatihan. Yang pertama yaitu adalah teknik praktis atau on the job training, memberikan pelatihan kepada karyawan sambil bekerja, yaitu maksudnya instruktur memberikan pengetahuan namun sambil dilakukan dengan praktek. Karyawan pun akan mengikutinya. Biasanya kondisi ini dilakukan ketika perusahaan dalam keadaan mendesak. Terus yang kedua yaitu adalah teknik presentasi dan metode simulasi. Memberikan teknik presentasi yaitu memberikan pemahaman kepada karyawan melalui tatap muka secara langsung. Biasanya bisa melalui PowerPoint ataupun melalui video ataupun open forum kayak gitu. Terus yang dalam metode simulasi, karyawan itu dilatih untuk memecahkan suatu permasalahan, yang mana instruktur memberikan berbagai macam permasalahan sehingga karyawan perlu berpikir mendalam untuk memecahkannya. Yang selanjutnya yaitu adalah pengembangan. Pengembangan adalah proses untuk menyegarkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, minat, dan perilaku karyawan. Maksudnya dalam pengembangan karyawan adanya proses untuk menyegarkan dan mengembangkan kemampuan karyawan, serta kemudian dibekali beberapa keterampilan untuk
mengerjakan suatu pekerjaan. Selanjutnya, tujuan pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan yang dilakukan secara benar akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan karyawan. Secara umum, tujuan pengembangan karyawan sebagian memiliki kesamaan dengan pelatihan. Namun, dalam beberapa aspek terdapat perbedaannya. Tujuan pengembangan karyawan itu sendiri yang pertama, untuk menggali bakat terpendam. Dengan melalui pengembangan, maka bakat yang terpendam dapat ditimbulkan, sehingga dapat dikembangkan semaksimal mungkin. Yang kedua, penyegaran kembali. Maksudnya yaitu menyegarkan kembali semangat kerja dan meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, memperbaiki kinerja karyawan. Sebab selama mengikuti pengembangan, karyawan terus ditempa sehingga menjadi makin mampu dan ahli di bidangnya. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja. Selanjutnya, meningkatkan gairahan dalam bekerja. Selanjutnya lagi, meningkatkan semangat kerja. Hal ini diharapkan mengikuti pengembangan, maka motivasi dan semangat akan kembali bangkit dan menguat. Yang ketujuh, kebutuhan promosi, rotasi, dan mutasi. Pengembangan dapat digunakan untuk menentukan promosi karyawan dan bermanfaat dalam rotasi atau mutasi ke wilayah lain guna menambah pengetahuan. Yang terakhir, meningkatkan rasa kebersamaan. Dengan mengikuti pengembangan, otomatis akan timbul rasa kebersamaan dan kerjasama yang baik. Program pengembangan karyawan yang dilakukan perusahaan itu berbeda-beda, ya tergantung masalah yang dihadapi. Namun pada saat di lapangan itu dilakukan melalui yang pertama, mengikuti pendidikan. Maksudnya, ikut serta lembaga pendidikan yang memang berpengalaman di bidangnya. Yang B, transfer antar bagian. Tujuannya ini biasanya bagi karyawan yang sudah menempati suatu bagian terlalu lama agar mereka tidak merasa jenuh. Yang C, promosi ke suatu tempat. Dengan cara memindahkan karyawan ke posisi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat berupa kompensasi sesuai dengan tingkat promosinya. Yang terakhir, apa saja faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan? Yang pertama, ada peserta pelatihan. Ya, perusahaan harus benar-benar menyeleksi para calon karyawan yang akan dilatih. Ini merupakan faktor utama berhasil tidaknya suatu pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kedua, ada instruktur atau pelatihan atau staf pengajar yang akan memberikan materi pelatihan dan membentuk perilaku karyawan itu. Yang ketiga, ada materi pelatihan. Yang keempat, lokasi pelatihan. Yang kelima, lingkungan pelatihan. Kenyamanan tempat pelatihan yang didukung oleh sarana prasarana yang baik akan memberikan hasil yang lebih positif. Yang keenam, waktu pelatihan. Memperkirakan waktu mulai dan berakhirnya suatu pelatihan agar peserta tidak merasa jenuh. Yang ketujuh, faktor lainnya. Faktor-faktor pada saat pelatihan yang tidak dapat diprediksi.